Corporate Social Responsibility atau CSR adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan model bisnis secara bertanggung jawab. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi terhadap profit atau keuntungan saja, akan tetapi juga tentang bagaimana caranya agar perusahaan menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan juga berdampak pada semua aspek di sekitarnya. Aspek yang dimaksud bisa sangat luas, mulai dari sosial, lingkungan, ekonomi, konsumen, pegawai perusahaan, dan stakeholder lain yang memiliki kepentingan. Kenapa harus begitu ya? Karena bisnis yang dapat beradaptasi dengan gelombang masa depan adalah bisnis yang dijalankan dengan bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, juga terhadap kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa yang akan datang. CSR juga bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan, mulai dari membangun brand awareness, sarana pemasaran yang kuat, meningkatkan reputasi, hingga menjalin ikatan dan kepuasan karyawan. Implementasi kegiatan CSR tentu akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, karena mereka merasa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti lingkungan yang bersih dari limbah, terbukanya lapangan pekerjaan, bahkan mereka juga bisa diinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Contohnya ada dari kegiatan CSR PT Kalbe Farma dengan CSR-nya yaitu pemberdayaan bagi para petani jahe merah lokal di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Hasil panen jahe merah yang cukup baik ini tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi para petani lokal, tetapi juga menjadi keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai bahan baku utama produksi. Dengan demikian, PT Kalbe Farma turut memperhatikan pencapaian program CSR, yaitu menciptakan nilai bersama antar aspek bisnis dan masyarakat, atau dengan kata lain, PT Kalbe Farma menerapkan hal yang biasa disebut dengan creating shared value. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, namun juga memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Selain itu, juga memperoleh reputasi yang baik di saat yang bersamaan, sehingga bisa berdampak pada sustainability dan bisnis yang dijalankan. Baik, jadi teman-teman di sini untuk CSR sudah ada bayangan ya. Nah, secara cepat nanti akan saya sampaikan ya. Sebelum masuk ke inti materi, nah ini adalah dasar bagaimana ekonomi Islam itu berbicara baik secara syariah, muamalah, ya. Prinsip dan manfaatnya bahwasanya kita lihat di layar Anda ini adalah suatu bangunan rumah yang mana tidak hanya gentengnya saja, bahkan pilar-pilarnya saja yang penting, tetapi yang lebih dari itu adalah pondasinya. Kita lihat di bagian bawah di surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Nah, dasar ekonomi Islam ini berbagai hal apapun, kegiatan apapun, pengambilan dasar hukum apapun, yang pertama ini harus diambil dari Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, ijma para ulama, atau kesepakatan dari para ulama, jika di Indonesia kita mengenal fatwa MUI, ya contohnya. Yang keempat adalah kias dan sumber hukum lainnya. Nah, kafah menyeluruh itu meliputi yang pertama akidah. Akidah ya. Akidah rububiyah, uluhiyah, asma wal sifat. Nah, itu harus menyeluruh. Kemudian yang kedua syariat. Apa itu syariat? Secara sederhana bisa kita definisikan dengan syariat. Hukum sesuai syariat Islam. Nah, syariah inilah yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu terkait muamalah dan ibadah. Muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama manusia, ibadah adalah hubungan manusia dengan Allah. Nah, yang ketiga yaitu akhlak, adab, norma, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Bahwasanya Islam itu bukan berarti hanya akidah,
kita sholat yang khusyuk sudah, kemudian setelah itu mencuri, berbuat maksiat, ya itu tidak boleh. Jadi kafah, menyeluruh akidahnya sudah benar, syariatnya baik ibadah dan muamalahnya benar, akhlak, adab dan normanya itu juga benar. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan kafah. Berangkat dari pondasi ekonomi Islam, manajemen Islam termasuk di dalamnya. Masuknya dalam hal muamalah di syariah ini. Pilar-pilar dalam bangunan ekonomi syariah, ya pilar-pilarnya ini kita lihat ada 5. Ini adalah disebut maqasidus syariah. Tujuan ditetapkannya syariah-syariah Islam. Ya, yang pertama apa? Maqasid syariah itu, yang pertama adalah hifdzuddin, perlindungan terhadap agama. Nah, jadi maqasid syariah ini bukan hanya terkait bagaimana kehidupan kita dilihat dari sisi harta, berkecukupan, atau sangat lebih dari cukup, atau kekurangan. Tidak ya, tapi yang pertama, prioritasnya yaitu perlindungan terhadap agama. Yang kedua, hifdzun nafs, perlindungan terhadap jiwa. Bagaimana jiwa ini kita manfaatkan ya untuk kebaikan, untuk beribadah, untuk bekerja dan seterusnya. Yang ketiga, hifzul akal, perlindungan terhadap akal. Bagaimana kita mendapatkan hak-hak di masyarakat, di keluarga, bahkan di tempat kerja kita terkait akal yang harus dilindungi. Contohnya, apabila di lingkungan pekerjaan, maka akan ada pelatihan, peningkatan skill para karyawan. Ya, jadi itu adalah unsur yang ketiga. Yang keempat adalah hifzun nasl, perlindungan terhadap keturunan atau keluarga. Itulah kenapa, alhamdulillah ya, kita di Indonesia ada cuti bagi ibu yang hamil dan melahirkan. Ya, kemudian ada tunjangan untuk anak pertama, kedua mungkin, atau tunjangan bagi yang sudah berkeluarga. Ya. Baru yang kelima ini adalah hifzun mal, perlindungan terhadap harta. 5 hal dasar dalam maqasid syariah ini diatur sudah sesuai prioritas, tidak boleh terbalik. Artinya apa? Maqasid syariah ini selalu menjadi indikator ya apabila kita mengangkat tema-tema syariah, lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, dan apapun. Kenapa? Karena memang maksud syariah ini menjadi indikator. Maksudnya bagaimana? Misal, kita ingin mencapai yang namanya kesejahteraan. Ya. Kalau kita lihat secara umum hanya dari gaji, misalnya, gajinya besar. Di dalam Islam, maka indikatornya bukan harta, bukan gaji, tetapi maqasid syariah 5. Apakah di tempat bekerja itu Anda mendapatkan jaminan dalam beragama? Izin Jumatan boleh enggak? Izin haji boleh enggak? Itu nomor pertama. Yang kedua, perlindungan jiwa. Apakah badan kita ini, ya tubuh kita ini apabila sakit, mengajukan cuti, diperkenankan? Nah, seperti itu. Yang ketiga, perlindungan akal. Ada peningkatan pelatihan skill, perlindungan keturunan, keluarga. Yang kelima ini baru harta atau gaji. Ya, banyak kita ketahui di kota-kota besar ya, bahwasanya orang-orang dengan jabatan tinggi, gaji yang lebih dari cukup, bahkan sangat besar, itu kemudian kurang mendapatkan kenyamanan dan ketentraman, kedamaian hatinya. Bisa jadi keempat hal lainnya ini tidak terpenuhi. Nah, sedangkan di dalam Islam ada indikator yang namanya maqasid syariah. Nah, dari pondasi dasar, kemudian pilar-pilar maqasid syariah ini dapat ditegakkan, ya, dilakukan dengan benar, maka tujuan ekonomi Islam, yaitu falah, itu dapat tercapai. Falah itu adalah kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, seperti kita dengarkan azan, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Artinya apa? Lahir batin dunia akhirat itu terpenuhi. Bagaimana indikatornya? Dari maqasid syariah. Kenapa? Karena dengan kita mendapatkan harta yang cukup, perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan keluarga kita menjadi nyaman, ya, maka
kelahiran kesejahteraan lahir batin, nah dunia akhirat itu bisa dicapai. Salah satu saja tidak ada dari makosid syariah, maka falah ini belum bisa tercapai. Contohnya, hifzuddin terpenuhi, perlindungan jiwa terpenuhi, keturunan keluarga terpenuhi, mal terpenuhi, sudah cukup, hartanya berlimpah. Akan tetapi perlindungan terhadap akal tidak ada. Kenapa? Misalnya dia gila. Nah itu kemudian falah, kesejahteraan, kebahagiaan. Dunia akhirat ini tidak bisa dicapai. Nah, berangkat dari bagaimana bangunan dalam arsitektur gitu ya, ekonomi Islam ini kita pahami, maka inilah yang akan bisa membawa kita insya Allah menuju tujuan falah apapun ya, dalam bekerja, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Nah, kemudian materi hari ini yaitu CSR ya, seperti yang sudah teman-teman lihat di dalam video. Apa sebenarnya CSR itu? Salah satu unsurnya apa? Coba bisa disebutkan yang ada di sini. Salah satu unsur yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab terhadap sosial. Nah, secara sederhana dari video tadi bisa teman-teman pahami ya, bahwa CSR ini adalah tanggung jawab suatu perusahaan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari keuntungan bersihnya untuk siapa? Untuk masyarakat atau sosial. Besarannya berkisar 2% sampai 3%. Nah, bicara tentang sosial ini, Islam juga ada, ya, yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, beberapa kali pertemuan bahkan, yaitu zakat sebesar 2,5%. Itulah mengapa hukum yang harus kita pegang kuat adalah hukum Allah, salah satunya adalah zakat ini sudah jelas ketentuannya. Ya, sudah jelas ketentuannya. Apa yang kita lakukan, hukum-hukum yang bisa dijalankan di negara kita ini, kadang revisi, kadang ada perubahan. Ya, karena hukum itu dibuat dengan dasar akal manusia, ya, tidak dengan hukum dari perintahnya Allah. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Nah, bagaimana beda pengertian dari CSR ini dari perspektif konvensional dan Islam? Nah, ada satu kata kunci ya di sini teman-teman. Apa itu? Yaitu suatu kesatuan. Satu kesatuan tidak bisa terpisahkan antara perusahaan dan sosial atau manfaat. Nah, maksudnya bagaimana? Oke, begini ya. Saya menggunakan istilah CSR ini untuk ekonomi konvensional. Kemudian untuk perusahaan Islam, saya sebut dengan fungsi sosial. Ya, supaya lebih gampang saja mendefinisikan. Lembaga sosial ya, dari lembaga ekonomi Islam ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dari fungsi dan tujuan bisnis. Maksudnya bagaimana? Ya, nih. Motif dasar aktivitas ekonomi adalah arsitektur ekonomi Islam, EKIS. Ya. Yang mana arsitek EKIS? Yang tadi saya bahas seperti bangunan rumah tadi. Nah, artinya apa? Hal apapun, ya, kegiatan apapun selalu kita dasari sesuai Islam, tanggung jawab kepada Allah. Artinya apa? Kita menjalankan perusahaan itu nomor satu adalah maslahah. Maslahah adalah manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itulah kenapa berbeda antara perusahaan Islam menjalankan fungsi sosialnya dibanding dengan CSR. Ya. Nah, konsep CSR ini bukan merupakan satu kesatuan dari tujuan bisnis. Kenapa? Karena baru munculnya CSR ini jika terjadi permasalahan sosial di lingkungan perusahaan.
khususnya lingkungan sekitar, eksternal perusahaannya. Sehingga untuk menghindari kerugian, menghindari didemonstrasi oleh masyarakat, itu mungkin ya, maka perusahaan ini kemudian menjalankan CSR. Ya, ada menanam pohon, ada pengolahan limbah, ada bagi-bagi sembako, ada kemudian merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Itu dalam rangka ya banyak hal ya, mengurangi permasalahan sosial, kerugian lingkungan ya. Yang kedua bisa jadi ajang promosi juga jika itu berupa produk-produk. Nah, sedangkan fungsi sosial dalam Islam itu, misi dan tujuan utama dari bisnis itu serta-merta menjadi satu kesatuan dengan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Artinya apa? Jika Anda, teman-teman itu membangun suatu perusahaan, kemudian tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahahnya, adanya malah merugikan masyarakat, maka itu lebih baik jangan dijalankan perusahaan itu. Itu kalau dalam fungsi sosial dalam Islam. Berbeda dengan kita berpikir seperti CSR ya. Bikin aja perusahaan dulu. Kita sudah punya pasar ya. Misalnya jualan motor bahannya 100% dari emas 24 karat misalnya. Manfaatnya apa? Tidak ada. Bagi masyarakat kalangan menengah dan kecil nggak bisa. Tetapi kita nggak mau tahu. Udah pokoknya jualan saja, kita sudah tahu suppliernya yang murah, kita sudah ada target pasar, kita sudah tahu bisa memprediksikan keuntungan yang didapat. Nah, nanti masyarakat urusan belakangan. Kita bagi-bagi sembako, kita kasih tunjangan, dan lain sebagainya. Itu demi mencegah adanya kerugian perusahaan yang datang dari eksternal masyarakat tadi. Nah, jadi bukan suatu kesatuan antara perusahaan dan fungsi sosial dengan masyarakat. Nah, sedangkan dalam Islam itu merupakan satu kesatuan. Jadi, jika di kasus tadi, daripada Anda itu mendirikan suatu perusahaan, judulnya itu motor berbahan emas, ya, lebih baik Anda itu membuka usaha sembako misalnya, pengisian air minum, ya, yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Nah, gitu ya. Yang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Ya, ini adalah dampak negatif tadi. Jadi perusahaan mengadakan CSR, nah itu demi menghindari dampak-dampak negatif dari bisnis ekonomi sekuler yang serakah dan eksploitatif tadi. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, bahwasanya dalam Islam itu, ya, selain kita berpegang pada dalil muamalah, al aslu fil muamalah ibahah, semua hal muamalah itu boleh, ya. Dagang, bikin perusahaan motor bahannya emas boleh. Nah, ya memang boleh. Bikin perusahaan batu bara, emas, ya. Menggali gunung demi mendapatkan sebongkah berlian, ya. Anggap saja itu boleh karena al aslu fil muamalah ibahah, semuanya boleh. Illa kecuali ayatullah dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, apa saja yang dilarang, ada maisir, goror, riba, dan lain sebagainya. Selain dari dalil dasar yang kita pahami tadi, masih banyak dalil-dalil dan pedoman yang harus kita pahami dalam menjalankan syariat Islam. Salah satunya, Islam itu menghindari mudorot, mengutamakan maslahah. Menghindari mudorot, mengutamakan maslahah atau manfaat. Artinya bagaimana? Artinya jika dalam suatu kegiatan, ya, kemudian terjadi suatu hal yang maksiat, mudorot, keburukan, maka itu lebih baik dihindari. Nah, jangan seperti prinsip-prinsip yang ada di TV-TV action ya. Kita rela mengorbankan sekian ya untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kita dalam Islam kita harus bahas kita korbankan, ya itu apa? Ayo, misalnya itu hanya toko kecil jualannya minuman keras, ya nggak boleh dong meskipun kecil kita korbankan, rela mengorbankan membuka
misal toko kecil minuman keras ini demi mendatangkan wisatawan yang besar dari mancanegara misalnya. Jadi kita korbankan sedikit demi mendapatkan keuntungan yang besar, mendatangkan wisatawan mancanegara gitu. Itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang memang mendatangkan mudhorot meskipun itu kecil itu lebih baik dihindari ya, karena yang diutamakan adalah maslahah. Sehingga bisnis ekonomi sekuler yang serakah, eksploitatif, merugikan masyarakat, itu lebih baik dihindari. Ya, jangan hanya kemudian motivasinya apa? Economic responsibility. Profit, profit, profit. Ya, kerja, kerja, kerja. Profit, profit, profit. Ya, cari uang, cari uang. Nah, itu tidak benar jika kita hanya berprinsip pada economic responsibility tadi. Nah, the pyramid of corporate social responsibility for conventional economic. Jadi untuk ekonomi konvensional, CSR-nya adalah yang paling dasar. Tujuan terbesarnya, porsi terbesarnya adalah dimotivasi oleh mendapatkan laba dan profit. Kemudian legal responsibility, legal seperti pajak, ya, izin mendirikan bangunan, iklan, dan lain sebagainya. Ethical responsibility, ya, adab, norma, etika, norma-norma yang perlu kita lakukan terhadap lingkungan sekitar, ya, untuk menghormati masyarakat sekitar. Yang paling atas adalah philanthropic responsibility. Philanthropic itu adalah amal, ya, charity ibaratnya, amal berbagi kepada orientasi kepada sosial dan masyarakat. Gitu. Nah, ekonomi sosial ini hanya berprinsip pada piramid ini, yang mana filantropik ini porsinya juga lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Yang paling besar adalah economic responsibility, profit, profit, profit. Dalam Islam, semua responsibility ini dilakukan ya karena semata-mata tanggung jawab kita itu kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 51 ya. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Nah, artinya apa? Di dalam Islam ada ihsan ya namanya. Islam itu adalah agamanya Islam. Kemudian tingkatannya kedua adalah iman. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, melakukan dengan perbuatan. Yang ketiga adalah ihsan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itu selalu seolah-olah melihat Allah itu selalu mengamati kita. Ya. Jadi akan selalu berhati-hati dalam setiap langkah kebijakan pekerjaan yang dilakukannya. Nah, itulah kenapa economic responsibility ini bukan serta-merta menjadi tujuan utama. Ya, kontribusi terhadap sosial melalui ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, hukum Allah adalah ditegakkan dimanapun berada. Nah, ini isu yang cukup hangat ya mungkin di Indonesia, ya mungkin di beberapa negara mulai ada hukuman itu hukuman mati. Nah, revisi nanti dirubah lagi jika ada kasus-kasus yang sekiranya berat, kejam, nanti ada hukum direvisi lagi. Di dalam Islam itu sudah ada sejak dulu bahwasanya pembunuh itu dibunuh. Orang yang berzina itu dirajam sampai mati. Orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Sudah ada sejak dulu. Nah kita kalau kepada hukumnya Allah aja nggak percaya, terus bagaimana kita harus memegang hukum yang dibuat manusia? Revisi lagi, ya dalam menentukan hukum. Nah artinya apa? Bahwasanya manusia itu memiliki fitrah, ya, dan bagaimana tata caranya kita menjalani hidup di dunia ini sudah tertulis semuanya di Al-Quran dan hadis. Itulah yang kemudian perlu kita pelajari lebih mendalam. Nah, selanjutnya, perintah zakat versus CSR. Nah, ini yang saya katakan di awal. CSR adalah apa? Mengeluarkan sebagian dari profit atau laba bersih untuk dikeluarkan kepada masyarakat dan sosial sebagai tanggung jawab perusahaan.
itu sudah kita kenal dari 1400 tahun yang lalu. Itu namanya adalah zakat. Ya, dan di sini zakat itu wajib. Luar biasa sebenarnya kalau kita memiliki pemerintah yang kemudian memiliki sistem zakatnya itu yang keren gitu ya, misalnya seperti pajak ini, itu akan luar biasa besar potensinya ya. Bahkan bisa tepat sasaran kepada orang-orang miskin, ya, fakir. Nah, dalam mencari rezeki itu, dalam bekerja, apapun yang kita lakukan, ya, sehati-hati apapun pekerjaan kita lakukan, itu tidak mungkin 100% halal, tidak mungkin 100% bersih. Itulah kenapa kita wajib mengeluarkan sedikit harta berupa zakat ini untuk membersihkan harta, untuk membersihkan jiwa kita. Kalau zakat fitrah, zakat jiwa, ya. Nah, dalam proses produksi, nah ini kalau kita CSR. CSR itu mengeluarkan dana, ya, dipotong 2-3% dari laba bersih untuk masyarakat, untuk berbagi, untuk kemudian diberikan beasiswa, menanam pohon, pengolahan limbah, pelatihan dan lain sebagainya, ya. Meminimalisir dampak tersebut. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan bisa tercapai. Dengan pengeluaran-pengeluaran berupa CSR tadi, maka perusahaan menganggap itu adalah suatu pengeluaran, biaya operasional, proses produksi, biaya produksi, dan lain sebagainya. Maka di dalam CSR ini, ya, good CSR, akan menaikkan biaya produksi. Kemudian karena produksinya naik, dinaikkan harga jualnya. Nah, kalau harga jual sudah naik, maka daya saing kita akan turun, ya. Sehingga apabila CSR ini menjadi strategi bersaing, ya kurang cocok, ya, karena nanti harganya malah mahal, daya saing kita menjadi turun, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana? Seperti tadi solusinya, bahwa dalam Islam itu perusahaan dan fungsi sosial menjadi satu kesatuan. Contohnya bagaimana? Gini, teman-teman tahu ya bahwa zakat itu sebesar 2,5%. Nah, Anda mendirikan suatu perusahaan, kemudian Anda ingin setiap bulan itu bisa membayar zakat atau sedekah itu sebesar 25 juta tiap bulannya, ya. Artinya apa? Saya harus bisa setiap bulan itu bayar zakat 2,5 juta. Nah, padahal zakat itu adalah 2,5%. Laba bersihnya berapa berarti? 100 juta? 1 miliar. 1 miliar itu 2,5%-nya berapa? 25 juta. Nah, itu menjadi motivasi, bukan menjadi beban, ya. Nah, dari situ nanti akan didapat bagaimana perusahaan itu berjalan, masyarakat juga aman, ayem, tenang, damai, tidak terganggu, dampak-dampaknya yang merugikan masyarakat itu bisa dikurangi karena memang perusahaan didirikan demi tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat tadi. Ya, sampai sini bisa dipahami. Nah, teman-teman bisa melihat berbagai referensi ya. Ini ada sedikit. Apakah dana CSR itu siapa yang berhak menerimanya dan bagaimana penyalurannya? Simak dalam angka bicara berikut ini. Pemirsa, corporate social responsibility atau CSR adalah sebuah konsep yang mewajibkan semua organisasi memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya dengan mengembalikan keuntungan perusahaan kepada masyarakat, mulai dari konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan sekitar. CSR juga berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk bagaimana perusahaan menimbang dampak sosial dan juga dampak lingkungan yang timbul dari semua aktivitas di perusahaan. Besaran dana CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, DPR kini memperluas pemberlakuan kewajiban CSR tidak hanya sebatas pada perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi semua perusahaan dengan besaran persentase yang bervariasi antara 2,5% hingga 3% dari total keuntungan perusahaan. Sebenarnya penyampaian kewajiban CSR juga wajib dilaporkan dan dikomunikasikan kepada stakeholder, terutama informasi tentang apa yang telah dilakukan dan kepada siapa juga
investasi menggunakan dana CSR untuk membangun pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, dan juga pemulihan kondisi lingkungan di kawasan sekitar perusahaan. Tapi kini pemirsa, penggunaan dana CSR sudah melampaui batas negara, terutama bagi perusahaan multinasional. Misalnya, digunakan sebagai dana rehabilitasi bencana, dana perang, atau pembangunan negara dunia ketiga. Indonesia sendiri punya potensi dana CSR dari BUMN sebesar 2 triliun rupiah. Angka ini datang dari 2% keuntungan BUMN. Jumlah ini belum termasuk angka dana CSR dari perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan asing, dan perusahaan nasional lain. Bila dihimpun dengan jujur dan transparan, jumlahnya bisa setara dan berpotensi menghasilkan dana hibah donor asing yang selama ini menguntungkan air. Artinya bila pemerintah pusatan menciptakan mekanisme penggalangan kekuatan program CSR swasta, pemerintah dan masyarakat akan memiliki daya untuk sosial yang lebih berdaya. Kerjasama bisa digalang bersama 16.000 lembaga survei masyarakat di Indonesia untuk memberdayakan lebih banyak kalangan. Tentunya dengan pengelolaan dan laporan yang terbuka dan akuntabel. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa dipahami bagaimana CSR ini sangat menarik ya untuk dibahas. Ya, teman-teman nanti bisa mengangkat tema CSR ini untuk skripsi, untuk penelitian, karena memang keren sebenarnya ya dan menarik untuk dibahas. Apalagi jika nanti teman-teman bisa membahasnya dari perspektif Islam. Nah, saya sangat senang sekali jika nanti teman-teman di sini tidak keberatan kemudian mengajukan saya sebagai pembimbing skripsi. Wah, saya sih oke aja ya. Baik, sampai di sini saya cukupkan materi malam ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan.